Jadi dari perilakunya mereka sendiri ya, sekali lagi dari perilakunya, bukan pembatalan yang dilakukan Kiai Imad. Jadi percuma saja kalau kalian semua itu para pembela nasab ya, yang terus menyerang Kiai Imad, silakan Anda terus pojokkan Kiai Imad dan kawan-kawannya. Carilah terus kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan mereka. Tapi itu semua sudah tidak mempengaruhi apapun untuk bisa menolong nasab Ba'alawi ini. Justru semakin Anda hina mereka, semakin Anda sudutkan mereka, akan semakin menunjukkan kejelekan diri kalian sendiri ya. Ya buktikan saja kalau Anda tidak percaya. Karena hati satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Cobalah bandingkan dengan pikiran yang jernih. Jangan buruk sangka dulu. Apa memang orang-orang dengan doktrin-doktrin sesatnya ini yang akan terus kalian bela? Ataukah Kiai Imad dan para pendukungnya yang sudah jelas ingin menyucikan nama Nabi dari perilaku kotor orang yang mengaku sebagai cucunya? Kiai Imad dan para pendukungnya yang memang sudah jelas-jelas dengan ketulusan hati ingin mencerahkan umat agar terhindar dari doktrin-doktrin sesat. Dan bagaimana mungkin kalian semua bisa menemukan kebenaran dari tesisnya Kiai Imad dan kebenaran dari komentar para pendukungnya Kiai Imad kalau kalian sebelum meneliti kebenarannya sudah berburuk sangka terlebih dahulu kepada mereka, menganggap Kiai Imad dan para pendukungnya sebagai pembenci dzurriyyah Nabi, padahal yang mereka benci bukan dzurriyyah Nabi tapi orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tapi perilakunya mencoreng nama baginda Nabi. Maka yang terjadi ya akan tetap seperti kondisi kalian yang saat ini. Kalian akan tetap sama, yaitu membuat kalian semua ini terkunci dan terperangkap sampai tidak berpikir kritis lagi terhadap mereka. Padahal jelas-jelas banyak doktrin-doktrin dari mereka yang menyesatkan umat, tapi kalian bungkam 1000 bahasa. Giliran Kiai Imad dan para pendukungnya ada sedikit yang tidak sependapat dengan Anda, yang mungkin ada sedikit kesalahan, langsung kalian kritik habis-habisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya ingin mengingatkan kepada Kiai Idrus Romli dan para pembela nasab Ba'alawi lainnya seperti Gus Rumail, Gus Wafi, Gus Zaini dan lain-lainnya yang sampai saat ini masih membela nasab Ba'alawi ini untuk melihat fakta-fakta dan realita yang terjadi. Jangan hanya melihat kitab-kitab saja, apalagi yang kalian teliti itu hanya dari kitab-kitab karangan keluarga Ba'alawi sendiri. Kalau kalian semua masih seperti katak dalam tempurung, tidak mau keluar melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi, maka bicara kalian, argumen-argumen kalian dalam ikut menanggapi polemik nasab ini akan selalu mencari-cari kesalahan, kekurangan-kekurangan orang yang meragukan nasab. Yang sama sekali itu justru tidak semakin membuat nasab Ba'alawi ini semakin kuat, tapi malah tambah semakin diragukan oleh masyarakat, oleh umat. Karena apa? Karena mereka para pembelanya ngomongnya tidak berdasar data-data yang real, tidak berdasar data-data yang nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi justru mereka ngomongnya itu ngelantur kemana-mana, sama sekali tidak berdasar. Ya seperti mencari-cari kesalahan dari Kiai Imad dan para pendukungnya. Dan seperti yang biasa kalian lakukan dengan membawa nama-nama para ulama-ulama kita dahulu dengan mengatakan mereka semua membenarkan nasab Ba'alawi. Buktinya adalah diamnya para ulama
diamnya mereka selama ini. Padahal diamnya mereka, para ulama kita, kiai-kiai kita terdahulu, usnudun para ulama kita, itu bukan membenarkan nasab Ba'alawi ini. Tapi karena perilaku habaib pada waktu itu masih banyak yang mencerminkan akhlak Rasulullah. Perilaku mereka masih sangat sopan, menyejukkan. Tidak seperti mereka yang saat ini. Sehingga para ulama-ulama kita waktu itu banyak yang tidak menaruh curiga kepada kalangan Ba'alawi ini, para habaib ini. Jadi para ulama kita terdahulu menganggap mereka memang betul-betul seorang cucu Nabi karena mereka memperlihatkan akhlak yang mulia. Tidak seperti yang sekarang ini, sangat rasis, reseh, dan sangat kasar sekali. Ya. Untuk Kiai Idrus Romli dan para pembela nasab lainnya yang saya hormati, seharusnya kalau kalian mau menanggalkan ego Anda, fanatik buta Anda, menanggalkan perasaan yang lebih pintar dari orang lain, meskipun terhadap orang yang tidak sependapat dengan Anda, kalau Anda bisa menanggalkan itu semua, maka saya yakin kalian tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Tidak akan mudah menganggap orang lain yang tidak sependapat dengan kalian itu bodoh dan dungu. Karena Anda semua pasti akan menemukan kebenaran dari orang-orang yang selama ini kalian anggap bodoh dan dungu itu. Undur makol walatandur mankol, lihatlah apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Walaupun yang mengatakan itu seorang yang selama ini kalian anggap sebagai duriah Nabi, cucu Nabi, atau dikenal sebagai seorang kiai ulama. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya itu adalah doktrin-doktrin yang menyesatkan, kata-katanya yang penuh kebohongan, kotor, rasis, tidak beradab, maka orang-orang semacam ini tidak boleh diikuti. Karena tidak ada dalil apapun yang bisa membenarkan untuk mengikutinya. Dan sebaliknya, walaupun kata-kata yang keluar itu dari orang yang tidak kalian sukai, tapi kalau ternyata berisi sebuah kebenaran yang berdasar fakta dan realita, disampaikan penuh dengan kesopanan, maka orang yang semacam ini patut untuk dijadikan contoh. Patut kita ambil perkataannya. Bagaimana mungkin kalian semua bisa menemukan kebenaran dari tesisnya Kiai Imad dan kebenaran dari komentar para pendukungnya Kiai Imad, kalau kalian sebelum meneliti kebenarannya sudah berburuk sangka terlebih dahulu kepada mereka, menganggap Kiai Imad dan para pendukungnya sebagai pembenci duriah Nabi, padahal yang mereka benci bukan duriah Nabi, tapi orang yang mengaku sebagai duriah Nabi tapi perilakunya mencoreng nama baginda Nabi. Itu yang mereka benci. Dan jikalau sama sekali kalian tidak mau mengkaji tesisnya Kiai Imad dengan pikiran yang tulus, jernih, untuk betul-betul mencari sebuah kebenaran, tapi jika yang kalian lakukan itu adalah sebaliknya, yang kalian semua kaji itu hanya kitab-kitab dari karangan keluarga Ba'alawi sendiri saja, yang penuh dengan kehaluan dan hanya memuliakan dan menyanjung-nyanjung klannya saja, dan juga penuh dengan doktrin-doktrin sesat, maka yang terjadi ya akan tetap seperti kondisi kalian yang saat ini. Kalian akan tetap sama, yaitu membuat kalian semua ini terkunci dan terperangkap sampai tidak berpikir kritis lagi terhadap mereka. Padahal jelas-jelas banyak doktrin-doktrin dari mereka yang menyesatkan umat, tapi kalian bungkam 1000 bahasa. Giliran Kiai Imad dan para pendukungnya ada sedikit yang tidak sependapat dengan Anda, yang mungkin ada sedikit kesalahan, langsung kalian kritik habis-habisan. Cobalah untuk berpikir waras dan cobalah tunjukkan kira-kira kesalahan Kiai Imad dan para pendukungnya yang menganggap nasab Ba'alawi batal itu di mana salahnya. Tunjukkan dan coba bandingkan dengan doktrin-doktrin sesat para habaib ini. Misalkan satu habib bodoh, goblok, stres, gila dan lain-lainnya itu lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Fakih mengkodam bisa Isra Mi'raj 70 kali melebihi baginda Nabi. Belum lagi hadis-hadis palsu karangan mereka yang sangat menjijikkan bagi orang yang paham. Nih, ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lalu datang satu habaib ziarah. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Kuburannya kebelah jadi 2. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran, bukan saya yang
Tapi Al-Quran ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi mak, kasih beras. Kalau tidak baik, jangan benci. Ini Nabi Muhammad, ini balik, ini Rasulullah. Cinta orang itu dong. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kecong kiai kak? Kacong, nggak batal bagi kiai. Bukan makai, tapi mata. Mata. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Habib Rizik itu Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Tinggal modal cinta kok angel mah. Tambah modal melu komentar aneh-aneh, hati-hati double neraka, hati-hati double neraka. Habis ini mati. Jenengan kalau mati dikubur cari syafaat siapa? Salatmu, salat terang genah gaya. Salatmu, salat terang genah gaya. Apa zikirmu? Zikir ngelamun gaya. Sedekahmu, sedekah gak ikhlas ria gaya. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Cobalah bandingkan dengan pikiran yang jernih. Jangan buruk sangka dulu. Apa memang orang-orang dengan doktrin-doktrin sesatnya ini yang akan terus kalian bela? Ataukah Kiai Imad dan para pendukungnya yang sudah jelas ingin menyucikan nama Nabi dari perilaku kotor orang yang mengaku sebagai cucunya? Kiai Imad dan para pendukungnya yang memang sudah jelas-jelas dengan ketulusan hati ingin mencerahkan umat agar terhindar dari doktrin-doktrin sesat dan tidak tertipu lagi. Cobalah renungkan ini. Apa itu? Siapa yang seharusnya kalian bela? Apakah kalian ini telah membela orang yang benar? Cobalah renungkan. Untuk Kiai Idrus Romli dan para pembela nasab Ba'alawi lainnya, ini mungkin tidak banyak dipahami oleh kalian semua ya, bahwa batalnya nasab Ba'alawi ini bukanlah dari kata-kata batal yang diucapkan oleh Kiai Imad yang kemudian membuat banyak orang mendukung Kiai Imad. Bukan itu. Karena sesungguhnya mereka para pendukung Kiai Imad tidak banyak yang paham tentang tesis dan banyak yang tidak paham dengan penjelasan dalam kitab-kitab nasab yang kalian sampaikan dan yang selalu kalian perdebatkan di berbagai channel YouTube. Itu banyak yang tidak paham sebenarnya. Wong kita kebanyakan itu masyarakat awam. Bukan itu yang membuat nasab Ba'alawi ini kemudian dianggap batal ya. Bukan tesis, tapi karena yang membuat batal itu adalah karena perilaku habaib itu sendiri yang membuat nasab mereka menjadi batal dengan sendirinya. Jadi dari perilakunya mereka sendiri ya. Sekali lagi dari perilakunya, bukan pembatalan yang dilakukan Kiai Imad.
Jadi percuma saja kalau kalian semua itu para pembela nasab ya, yang terus menyerang Kiai Imad, silakan Anda terus pojokkan Kiai Imad dan kawan-kawannya. Carilah terus kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan mereka. Tapi itu semua sudah tidak mempengaruhi apapun untuk bisa menolong nasab Ba'alawi ini. Justru semakin Anda hina mereka, semakin Anda sudutkan mereka, akan semakin menunjukkan kejelekan diri kalian sendiri ya. Ya buktikan saja kalau Anda tidak percaya. Karena hati nurani dan logika akal waras manusia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Apalagi ini zaman sudah modern, orang sudah berpikir, ilmu pengetahuan teknologi sudah maju dan berkembang, ada TSN dan sebagainya. Pikiran akal waras manusia tidak bisa dibohongi lagi. Siapa sebenarnya yang jujur dan siapa sebenarnya yang menipu umat akan tampak jelas. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini semua bisa menambah pencerahan bagi umat dan masyarakat yang lebih luas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.